Kabut asap masih mengganggu aktivitas warga. Sebelas pelanggar syariat Islam dihukum cambuk. Tradisi nasi Jambar sambut Maulid Nabi. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari sejumlah daerah di Sumatera. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai tebal. Asap tebal mulai dirasakan masyarakat dan mengganggu aktivitas warga. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai dirasakan masyarakat di Kota Jambi. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan mulai mengganggu aktivitas warga akibat kabut asap yang mulai tebal. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Lintas Kapten Patimura dan Jalan Lintas Kapten Bakarudin Kota Jambi pada pagi hari. Kabut asap mulai terlihat menyelimuti sejumlah ruas jalan. Sebagian pengendara juga mulai menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Sementara itu, aktivitas pedagang di Pasar Tradisional Angsoduo masih berjalan normal. Meski kabut asap mulai terasa, belum ada pedagang yang menutup lapak atau libur berdagang. Ahmadi, tukang ojek pangkalan, menyebut kabut asap saat ini mulai terasa, terutama pada waktu subuh hingga pagi hari. Kondisi ini membuatnya memilih menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kalau kabut asap sudah mulai terasa belum? Sudah mulai terasa. Kapan waktunya mulai terasa, Pak? Kalau pagi-pagi sudah mulai terasa. Kalau kabut asap ini mulai terasa nih, kalau kita aktivitas sehari-hari gimana, Pak? Terganggu nggak? Terganggu lah. Ini pernapasan kita lagi sesak deh. Jadi kayak mana, Pak, gitu? Pakai masker atau seperti apa? Pakai masker. Pakai masker. Ada ini, Pak, ngaruh ke pekerjaan kita ngojek tiap hari nggak? Enggak lah, enggak. Tetap beraktivitas, Pak? Tetap. Kabut asap serupa juga dirasakan Dion. Menurutnya aroma asap mulai tercium cukup menyengat, terutama pada pagi dan sore hari. Untuk mengantisipasi dampak asap, ia memilih menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Kalau menurut saya sudah sih, Kak, ya. Sudah terasa dia kadang agak beraroma, terus juga kadang ya sudah tidak tahu kadang apa karena mendung, apa karena asap kayak gitu. Paling terasa di waktu kapan, Kak? Pagi sih, pagi sama sore. Jadi untuk aktivitas sehari-hari kita sudah menggunakan masker, Kak? Iya, pakai masker terus. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin menebal. Masyarakat juga diharapkan menggunakan masker serta menjaga kondisi kesehatan terutama bagi kelompok rentan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Masih soal kabut asap, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan terus meluas. Pemerintah Provinsi Riau mengerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan kebakaran. BPBD Provinsi kerahkan 4 heli waterbombing untuk membantu pemadaman. Untuk melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau, pemerintah Provinsi Riau menambah pasukan pemadam dari Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini tim Satgas Gabungan TNI, Polri, BPBD, Magala Agni, dan Masyarakat Peduli Api masih melakukan upaya pemadaman karhutla. Di lokasi tersebut luas hutan dan lahan yang terbakar lebih dari 200 hektar. Pemerintah Provinsi Riau juga akan menambah perlengkapan petugas di lapangan, seperti masker, obat-obatan, serta oksigen, agar tim di lapangan tidak jatuh sakit, mengingat seorang petugas mengalami sesak saat melakukan upaya pemadaman karhutla. Cuaca ekstrim ini sudah betul-betul panasnya, hotspotnya ya. Ini ada titik 216 titik di daerah Pelalawan, dan ini pun belum bisa kita atasi. Alhamdulillah di daerah Bengkalis, Rohil masih bisa kita atasi. Dan di daerah Kerumutan ini, Pelalawan ini, dan kita harapkan juga tadi kita akan mengerahkan tim lebih banyak lagi. Dan saya minta tadi Satpol PP juga harus berangkat
ke sana semua kita dukung semua. Dan saya tadi menyampaikan juga kepada Kadiskes, ke rumah sakit untuk mempersiapkan masker juga, obat-obatan dan oksigen, dan khusus untuk diberikan kepada para petugas di lapangan. Sementara itu, BPBD Riau menyiapkan 4 heli waterbombing untuk membantu mengatasi karhutla di Riau. Heli waterbombing dikerahkan di beberapa wilayah yang terjadi karhutla, seperti di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Selain heli waterbombing, tim Satgas Karhutla juga dilengkapi heli patroli dan pesawat. Sebelumnya, Provinsi Riau dalam melakukan pemadaman karhutla diperkuat 6 heli waterbombing, namun 2 diantaranya dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan. Kemudian untuk waterbombing, kita tadinya dari 6, 2 sudah bergeser ke Kalimantan, Kalteng dan Makassar. Jadi kita tinggal 4. Sekarang yang beroperasi hari ini 3. Karena 1 ada maintenance, jadi setelah dulu, sekarang yang aktif 3. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria warga negara Malaysia yang merupakan pemasok sekaligus pengedar vape narkoba di Kota Medan. Pelaku diringkus bersama kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia dengan barang bukti 29 vape narkoba. Ini adalah rekaman detik-detik ditangkapnya pria berinisial FCB, pemuda berusia 22 tahun, warga negara Malaysia di parkiran sebuah ruko kawasan Cemara Asri Medan pada 19 Agustus kemarin. Pelaku ditangkap saat berada di dalam mobil bersama kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia. Mereka diketahui membawa puluhan vape dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Saat digeledah, total terdapat 24 vape narkoba yang disimpan pelaku di dalam tas dan rencananya akan diedarkan di Kota Medan. Hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Malaysia dan mengedarkannya langsung di Kota Medan. Sebelum ditangkap, pelaku pernah berhasil membawa 20 vape narkoba yang disimpan di dalam lipatan baju yang tersusun di kopernya tanpa terbaca mesin X-ray bandara. Selain menyita 24 vape narkoba, polisi juga menyita 5 vape narkoba tambahan dan uang sebanyak Rp15.000 Malaysia yang jika dirupiahkan nilainya lebih dari 60 juta rupiah. Barang bukti tambahan itu disita dari sebuah berangkas di kamar kos milik kekasih FCB di kawasan Medan Petisah. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan kekasih FCB yang merupakan warga negara Indonesia turut ditetapkan sebagai tersangka karena berperan membantu mencarikan pembeli vape narkoba yang dibawa kekasihnya asal Malaysia. Keduanya kenal melalui media sosial dan kemudian bertemu di Malaysia untuk selanjutnya sepakat mengedarkan vape narkoba di Kota Medan. Kini petugas sedang mengejar bos dari FCB yang identitasnya sudah diketahui. Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos tidak bisa membaca karena kandungan mungkin ini masih intermediate, namun kami akan koordinasi dengan pihak Bea Cukai tentunya untuk mendalami dan ini jadi PR kita bersama. Bahwasannya penyelundupan itu kita akan persempit kalau bisa kita hilangkan. Pelaku karena sudah menjalin kasih dengan N, dari teman-teman N itulah barang ini diedarkan ataupun dipasarkan, yaitu di wilayah hukum Kota Medan. Di mana sejauh ini menurut pengakuan bersangkutan, awal mulai yang bersangkutan hanya coba-coba. Kedua pelaku baik warga negara Malaysia maupun Indonesia kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Beralih ke kabar lain, saudara, penanganan bencana angin kencang di kawasan Medan Johor diambil alih Gubernur Sumatera Utara. Usai meninjau korban bencana, Gubernur Bobi menyebut pemerintah provinsi akan melakukan perbaikan rumah. Pasca bencana angin kencang yang melanda 100 rumah lebih di kawasan Medan Johor, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjenguk korban. Gubernur meninjau langsung ke lokasi pemukiman warga, melihat kondisi rumah warga yang hancur diterjang puting beliung Selasa Minggu lalu.
Saat berkunjung, Gubernur berdialog dengan warga terdampak. Warga mengeluh sudah 3 hari pasca peristiwa puting beliung, bantuan untuk perbaikan rumah yang diberikan pemerintah Kota Medan masih belum cukup. Menanggapi keluhan warga tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pun mengatakan akan mengambil alih penanganan bencana bagi warga korban puting beliung di Kecamatan Medan Johor tersebut. Dibantu bahan bangunan, pertama bahan bangunannya misalnya satu rumah yang dibutuhkan 30 lembar seng dan 30 kayu, dan yang dibantu cuma 10. Jadi masyarakat sudah kena musibah harus beli lagi. Nah, saya bilang ini bantuan yang menyusahkan, nambah PR lagi. Yang kedua, yang ngerjainnya juga kan butuh biaya, karena banyak yang jualan juga masuk jualan. Di sini rata-rata ekonominya lemah ya, lemah. Jadi kita minta nanti dari provinsi saja, nggak apa-apa, dari provinsi yang menanganinya. Sebelumnya, ratusan rumah di 2 kelurahan di Kecamatan Medan Johor pada Selasa minggu lalu hancur diterjang angin puting beliung. Warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian milik BPBD yang tak jauh dipasang di dekat lokasi kejadian. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pemukiman padat di Jalan Mangkubumi Medan digerebek personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. 9 pelaku pun diringkus. Penggerebekan narkoba di kawasan padat penduduk di Jalan Mangkubumi Medan mendapat perlawanan pelaku. Petugas terpaksa melewati lorong kecil dan bergumul dengan pelaku. Polisi bahkan harus mendobrak paksa suatu sarang narkoba yang letaknya berada di bibir sungai yang sengaja dikunci pintunya untuk menangkap pelaku. Sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk kabur dari sergapan petugas. Namun, polisi tetap berhasil meringkus setidaknya 9 pelaku yang terdiri dari 2 pengedar dan 7 pengguna narkoba. Dari 2 sarang narkoba yang digerebek, petugas menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, sejumlah uang, dan bahkan sebilah kapak yang sudah dimodifikasi yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, 2 sarang narkoba yang digerebek memiliki modus yang berbeda. 1 sarang narkoba dikamuflasekan dalam rumah kos karena memanfaatkan lantai 1 rumah kos sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Sedangkan lantai 2 rumah tetap difungsikan sebagai kamar kos. Sedangkan 1 sarang narkoba lagi berada di bibir sungai dan dibuat seolah-olah merupakan area kosong terbengkalai. Di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. Ada 2 modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman, rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di lorong Aceh ini. 9 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjutan. Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba ke sarang narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba secara menyeluruh. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. 11 terpidana di Aceh dihukum cambuk. Saksikan usai jeda. Saudara, sebanyak 11 terpidana pelanggar kanun syariat Islam menjalani eksekusi ukubat cambuk di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh. Eksekusi dilaksanakan Kejaksaan Negeri Banda Aceh setelah seluruh perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Sebanyak 11 terpidana pelanggar kanun syariat Islam menjalani eksekusi ukubat cambuk di Taman Bustanul Salatin, Banda Aceh Kamis pagi. Eksekusi dilaksanakan Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dari 11 terpidana, 4 orang dijatuhi hukuman karena perkara zina dengan masing-masing 100 kali cambukan. 4 terpidana lainnya terjerat perkara ikhtilat dengan hukuman masing-masing 22 kali cambukan. Sementara 2 terpidana perkara khalwat menjalani hukuman masing-masing 7 kali cambukan. 1 terpidana lainnya dijatuhi hukuman 20 kali cambukan dalam perkara khamar. Salah satu terpidana yang menjalani eksekusi adalah Yusri bin Ramli alias Pale yang disebut berstatus sebagai ajudan ketua DPR Aceh. Yusri sebelumnya diamankan petugas di salah satu kamar hotel di Banda Aceh dan perkaranya kemudian diproses hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Ada terpidana yang hari ini kita cambuk berjumlah 11 orang. Jadi ada yang dari perkara zina, ikhtilat dan khamar. Jadi di Aceh ini, khususnya di Banda Aceh. Satu di antara mereka itu mantan ajudan ketua DPR di eksekusi kali ini, Pak? Sudah kita cambuk. Berapa kali, Pak? Cambuknya itu berdasarkan putusan kita tuntut 25 kali cambuk, putusnya 25 kali cambuk, potong masa tahanan jadi 22 kali cambuk. Kalau yang 100 itu hudud itu tidak ada pengurangannya, itu zina dia, jadi tidak ada pengurangannya. Seluruh terpidana telah menjalani proses hukum sebelum eksekusi dilaksanakan. Hukuman cambuk diberikan sesuai jenis pelanggaran dan putusan Mahkamah Syariah. Eksekusi berlangsung terbuka di Taman Bustanus Salatin. Para terpidana dihadirkan satu persatu untuk menjalani hukuman cambuk sesuai putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman, para terpidana kemudian diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bagian dari penegakan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh dan dilaksanakan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, di tengah kabut asap yang menyelimuti kota Palembang, pemerintah kota membagikan belasan ribu masker pada warga. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kesehatan warga. Mengurangi dampak kabut asap pada kesehatan, pemerintah Kota Palembang membagikan 16.500 masker pada warga. Masker dibagikan ke pengguna jalan di sejumlah persimpangan jalan utama Palembang. Selanjutnya, masker dibagikan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan hingga RT. Masker juga diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan pekerja yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Masker yang dibagikan ini adalah 4 lapis sesuai dengan masker medis yang bisa memfilter partikel-partikel dan juga debu. Karena ini adalah sudah direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan. Termasuk berjenjang mulai dari kecamatan, saya minta ke kelurahan sampai ke tingkat RT RW didistribusikan. Pembagian masker dilakukan menyusul kualitas udara Palembang yang masuk kategori tidak sehat. Alhamdulillah Pak, di rumah tak ada, jadi alhamdulillah gratis. Semoga Biar cepat diatasi, Bu ya. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi paparan asap sembari penanganan karhutla terus diperkuat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau mulai dirasakan warga Kota Pekanbaru. Asap tebal yang menyungkup Kota Pekanbaru tidak sehat, akibatnya sejumlah sekolah mulai dari PAUD sampai setingkat SMP diliburkan. Beginilah suasana Kota Pekanbaru pada Senin pagi. Asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah dan kualitas udara juga menurun dan tidak sehat. Kondisi ini akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran kepada sekolah agar meliburkan proses belajar mengajar sampai kualitas udara membaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, terkhusus tentu kepada seluruh kepala sekolah, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, saya tentu menghimbau semuanya berdasarkan hasil rapat kami bersama BMKG bahwa malam hari ini kami jam 12 kurang 5 menit malam ini baru selesai rapat dan hasil pemantauan dari BMKG bahwa di mana konsentrasi PM2 itu berada pada 2,5, terpantau pada kategori
yang tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Untuk itu, kami memutuskan agar pembelajaran pada hari Senin pada tanggal 24 Agustus tetap dilaksanakan, namun tentu pembelajaran dengan jarak jauh atau yang disebut dengan daring dari rumah. Untuk seluruh peserta didik tidak wajib dan tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah. Sejumlah siswa yang terlanjur datang ke sekolah pagi ini langsung disuruh gurunya untuk pulang dan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Baru diinfokan sekitar 10 menit yang lalu lah pagi ini. Jadi anak-anak nih baru tahu juga kan pagi ini. Maka kami standby juga nih untuk menginfokan kepada anak-anak yang udah terlanjur datang ke sekolah. Berapa hari libur rencana Ibu? Baru 1 hari ini diinfokan baru kan. Besok karena libur kan memang karena tanggal merah. Jadi nggak tahu lagi nih untuk infonya baru hari ini aja. Data dari BMKG Pekanbaru, jumlah titik api pada hari ini terpantau 491 titik api. Wilayah terparah ada di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah titik api 239 dan Indragiri Hilir 166 titik api. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, keputusan Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang menghentikan siswa akibat ikut geng motor dinilai keliru. Pengamat sosial menilai sekolah harus menjadi tempat pembinaan. Memutus sekolah anak tidak menjamin lebih baik. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Aleksi Nulingga sebelumnya menyatakan akan mengeluarkan siswa yang terbukti bergabung dalam geng motor yang bikin resah dengan membawa senjata tajam hingga perampasan kendaraan. Keputusan mengeluarkan siswa merupakan bagian tindakan tegas untuk memberi efek jerah. Pengamat sosial Agus Suryadi yang juga merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Sumatera Utara bilang keputusan Dinas Pendidikan merupakan tindakan keliru. Mengeluarkan siswa menyebabkan anak putus sekolah yang tidak memberikan jaminan anak lebih baik. Tidak ada korelasi mengeluarkan siswa untuk memberi efek jerah, malah menyebabkan anak makin liar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan, bukan lembaga hukum. Harusnya sekolah menjadi wadah membina dan membimbing dengan menjalankan peran konseling. Jadi upaya yang terpikir secara sesat bahwa mereka dikeluarkan itu akan makin meminimalisir tindakan kenakalan, enggak ada korelasinya seperti itu. Seperti saya bilang tadi, itu akan memunculkan aspek psikologis yang membuat anak makin liar. Tidak hanya di sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat memiliki peran utama dalam pembinaan anak remaja. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Palembang mempercepat cakupan program cek kesehatan gratis. Sejumlah petugas disebar ke lokasi strategis agar warga lebih mudah mengakses layanan tersebut. Di Palembang, cakupan program cek kesehatan gratis kini mencapai 36%. Sebanyak 42 puskesmas dikerahkan secara berkala untuk mendatangi ruang publik, permukiman, hingga instansi pemerintah. Langkah ini memudahkan warga mendapatkan layanan program. Jadi sudah 42 puskesmas melaksanakan program cek kesehatan gratis dan sudah dijadwal ya. Jadi jadwal mendatangi tempat-tempat, kemudian juga dari berbagai kantor itu sudah minta untuk dilakukan CKG. Tidak ada kendala ya, karena memang ini program nasional ya, jadi harus kita laksanakan. Program jemput bola juga menjadi upaya mendeteksi resiko penyakit tidak menular sejak dini. Warga diimbau memanfaatkan layanan saat petugas kesehatan hadir di lingkungan mereka. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tradisi nasi Jambar sambut Maulid Nabi, saksikan usai jeda. Saudara, tradisi nasi Jambar atau nasi kuning kembali digelar warga Talangkering, Kelurahan Pematang, Gubernur Kota Bengkulu. Ratusan warga mengarak ratusan nasi Jambar menuju masjid sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah.
Arak-arakan dimulai dari salah satu rumah warga. Mereka berjalan bersama, membawa nasi jambar dengan iringan musik rebana. Sebanyak 122 nasi jambar kemudian diarak menuju masjid setempat. Tahun ini, suasana arak-arakan juga masih diwarnai semangat kemerdekaan. Sejumlah nasi jambar diberi hiasan bendera merah putih. Setelah tiba di masjid, warga melanjutkan rangkaian kegiatan dengan berdoa bersama, lalu membacakan berzanji, kitab sastra yang mengisahkan riwayat perjalanan hidup Nabi Muhammad. Setelah itu, barulah nasi jambar dinikmati bersama. Sebagian lainnya disalurkan ke panti asuhan terdekat. Nasi jambar merupakan nasi kuning yang dilengkapi 1 ekor ayam sebagai hidangan utama. Bagi masyarakat setempat, hidangan ini bukan sekadar sajian, tetapi bagian dari tradisi suku Lembak yang terus dijaga. Motivasi dan semangat kepada jamaah ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad. Ini dilaksanakan untuk melestarikan budaya masyarakat Lembak ya? Untuk melestarikan budaya dan tentunya untuk bukti dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan ini kebetulan momen kemerdekaan, tema kita budaya Islami mengisi kemerdekaan, bukan hari kemerdekaan, dengan kita kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang terus dijaga setiap tahun menjadi ruang bagi warga untuk merawat silaturahmi dan nilai keagamaan. Sekaligus memastikan tradisi nasi jambar suku Lembak tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kodam Iskandar Muda kini memiliki museum yang menyimpan berbagai koleksi penting perjalanan panjang pengabdian dan perjuangan para prajurit Kodam Iskandar Muda. Museum militer ini sekaligus saksi sejarah dinamika yang dilalui Kodam Iskandar Muda dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Inilah sejumlah koleksi yang dipamerkan di Museum Kodam Iskandar Muda yang berlokasi di Jalannya Adam Kamil Nesu, Banda Aceh. Ada 3 dokumentasi foto perjalanan perjuangan prajurit Kodam Iskandar Muda, benda bersejarah, persenjataan, hingga peninggalan sejarah lainnya. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo bilang, yang tersimpan di museum ini tidak dipandang hanya sebagai benda masa lalu, tapi di balik setiap koleksi ini ada nilai perjuangan, pengorbanan, patriotisme, loyalitas, semangat persatuan dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Dari museum ini nanti kita bisa mengenang sejarah perjuangan, kemudian juga mengenang untuk benda-benda dan juga alat-alat yang digunakan oleh para perintis kita, para pendahulu kita dalam perjuangan memerdekakan dan juga menuju ke kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Peresmian museum milik Kodam Iskandar Muda ini ditandai dengan pesinju atau proses adat tepung tawar. Pangdam juga berharap museum militer ini menjadi pusat edukasi sejarah, tidak hanya bagi TNI tapi juga untuk masyarakat umum. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus bertambah. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 658 hektar. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan mineral dan lahan gambut. Luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus bertambah. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 658 hektar. Lahan yang terbakar terdiri dari lahan mineral dan gambut. Lahan terbakar terbesar di sejumlah kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari 95 hektar, Kabupaten Tanjung Jambung Barat 58 hektar, Kabupaten Tanjung Jambung Timur 39 hektar, dengan luas terbesar terdapat di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 264 hektar, Kabupaten Sarolangun 143 hektar. Selain itu, lahan terbakar di Kabupaten Tebo seluas 39 hektar, Kabupaten Bungo 14 hektar, dan Kabupaten Merangin 10 hektar. Dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin menyebut, luas lahan terbakar ini masih berpotensi bertambah, mengingat sejumlah titik api masih dalam penanganan dan belum sepenuhnya padam.
Untuk mencegah api meluas, sebanyak 81 pos karhutla telah disebar di 11 wilayah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Memang ada titik-titik yang harus kita lebih waspadai, karena sebetulnya kita sudah menempatkan pos-pos di daerah rawan, tapi dengan melihat perkembangan situasi sekarang ini, memang ada beberapa wilayah yang harusnya ditambah pos. Kemarin saya koordinasi dengan Kabupaten Merangin maupun Suralangun untuk menambah pos-pos di daerah yang rawan kebakaran. Itu intinya. Pemerintah bersama Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah api kembali menyala dan meluas ke wilayah lain. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, pemerintah berencana mengubah status kepegawaian guru P3K menjadi PNS atau pegawai penuh waktu mulai 2027. Namun perubahan status tersebut tidak berlangsung otomatis dan tetap melalui seleksi serta evaluasi kedisiplinan pegawai. Rencana guru P3K paruh waktu berpeluang diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara, guru P3K penuh waktu berkesempatan menjadi PNS melalui mekanisme seleksi atau ujian CPNS. Peningkatan status ini tetap mempertimbangkan sejumlah aspek seperti beban kerja, kedisiplinan pegawai, dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Kita coba untuk menelaah sesuai kemampuan daerah untuk melaksanakan kebijakan saat ini. Kita akan mengevaluasi secara lebih konkret nanti dengan perusahaan Perubahan status menjadi PNS juga berdampak pada kedudukan kepegawaian. Guru yang lolos skema CPNS akan resmi berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC terus berupaya menyelesaikan sanksi FIFA. Saksikan usai jeda. Saudara, manajemen Sriwijaya FC terus berupaya menyelesaikan sanksi FIFA. Klub menargetkan persoalan tersebut tuntas sebelum kompetisi Liga Nusantara bergulir. Manajemen Sriwijaya FC memastikan proses penyelesaian sanksi FIFA masih berjalan. Sanksi tersebut diduga berkaitan dengan laporan pemain dalam negeri, bukan pemain asing. Untuk mempercepat penyelesaian, manajemen SFC terus berkoordinasi dengan PT LIB, PSSI, dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia. Sanksi ini menjadi perhatian serius karena Sriwijaya FC belum dapat mendaftarkan pemain untuk Liga Nusantara 2026-2027 selama sanksi belum dicabut. Sudah. Kita kan ada Puls Ferry kan sudah berkoordinasi, dan juga kita akan berkoordinasi dengan pihak LIB, LIB, dan juga pihak PSSI untuk gimana caranya agar pemain kita ini, agar lias kita ini dapat dibuka kembali kan. Karena kita akan mendaftarkan pemain. Takutnya nanti kita udah gembor-gembor, udah ini tahu lias kita belum dibuka kan, kasihan sama pemainnya. Manajemen Sriwijaya FC menargetkan persoalan ini tuntas pada September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pengurus pusat Perbasi mendorong setiap daerah menggelar kompetisi basket secara reguler. Langkah ini diharapkan untuk membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya pebasket berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Olahraga basket terus berkembang di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Sejumlah kompetisi reguler kini mulai meramaikan kalender basket terutama di Palembang. Untuk memperluas pembinaan dan menjaga kompetisi tetap berjalan, pengurus pusat Perbasi mendorong setiap daerah menggelar turnamen secara reguler. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jalur pembinaan dan melahirkan pebasket berprestasi dari berbagai daerah. Maunya kita ada kompetisi bergulir secara reguler di setiap daerah satu, dan tentu ada pemain-pemain bintang lahir dari daerah-daerah yang nggak dari Pulau Jawa aja tapi dari daerah-daerah lain. Ada dong.
perbasi. Makanya kita kirim pelatih, kita kirim wasit, kita dorong terus kegiatan-kegiatan nasional ada di sini. Sejumlah agenda nasional juga disiapkan di Palembang, diantaranya sirkuit nasional 3-on-3 dan Liga Basket Sepulau Sumatera. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga beraktivitas di tengah kabut asap, saksikan usai jeda. Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai tebal. Asap tebal mulai dirasakan masyarakat dan mengganggu aktivitas warga. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai dirasakan masyarakat di Kota Jambi. Kondisi ini membuat kualitas udara menurun dan mulai mengganggu aktivitas warga akibat kabut asap yang mulai tebal. Beginilah suasana arus lalu lintas di Jalan Lintas Kapten Patimura dan Jalan Lintas Kapten Bakarudin Kota Jambi pada pagi hari. Kabut asap mulai terlihat menyelimuti sejumlah ruas jalan. Sebagian pengendara juga mulai menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Sementara itu, aktivitas pedagang di pasar tradisional Angsoduo masih berjalan normal. Meski kabut asap mulai terasa, belum ada pedagang yang menutup lapak atau libur berdagang. Ahmadi, tukang ojek pangkalan, menyebut kabut asap saat ini mulai terasa, terutama pada waktu subuh hingga pagi hari. Kondisi ini membuatnya memilih menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kalau kabut asap udah mulai terasa belum? Sudah mulai terasa. Kapan waktunya mulai terasa, Pak? Kalau pagi-pagi sudah mulai terasa. Kalau kabut asap ini mulai terasa nih, kalau kita aktivitas sehari-hari gimana, Pak? Terganggu nggak? Terganggu lah. Ini pernapasan kita lagi sesak deh. Jadi kayak mana, Pak, gitu? Pakai masker atau seperti apa? Pakai masker. Pakai masker. Ada ini, Pak, ngaruh ke pekerjaan kita ngojek tiap hari nggak? Enggak lah, enggak. Tetap beraktivitas, Pak? Tetap. Kabut asap serupa juga dirasakan Dion. Menurutnya aroma asap mulai tercium cukup menyengat, terutama pada pagi dan sore hari. Untuk mengantisipasi dampak asap, ia memilih menggunakan masker saat beraktivitas sehari-hari. Kalau menurut saya sudah sih, Kak, ya. Sudah terasa dia kadang agak beraroma, terus juga kadang ya sudah tidak tahu kadang apa karena mendung, apa karena asap kayak gitu. Paling terasa di waktu kapan, Kak? Pagi sih, pagi sama sore. Jadi untuk aktivitas sehari-hari kita sudah menggunakan masker, Kak? Iya, pakai masker terus. Warga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin menebal. Masyarakat juga diharapkan menggunakan masker serta menjaga kondisi kesehatan terutama bagi kelompok rentan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Masih soal kabut asap, saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan terus meluas. Pemerintah Provinsi Riau mengerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan kebakaran. BPBD Provinsi kerahkan 4 heli waterbombing untuk membantu pemadaman. Untuk melakukan pemadaman karhutla yang terjadi di wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau, pemerintah Provinsi Riau menambah pasukan pemadam dari Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini tim Satgas Gabungan TNI, Polri, BPBD, Magala Agni, dan Masyarakat Peduli Api masih melakukan upaya pemadaman karhutla. Di lokasi tersebut luas hutan dan lahan yang terbakar lebih dari 200 hektar. Pemerintah Provinsi Riau juga akan menambah perlengkapan petugas di lapangan, seperti masker, obat-obatan, serta oksigen, agar tim di lapangan tidak jatuh sakit, mengingat seorang petugas mengalami sesak saat melakukan upaya pemadaman karhutla. Cuaca ekstrim ini sudah betul-betul panasnya, hotspotnya ya. Ini ada titik 216 titik di daerah Pelalawan, dan ini pun belum bisa kita atasi. Alhamdulillah di daerah Bengkalis, Rohil masih bisa kita atasi. Dan di daerah Kerumutan ini, Pelalawan ini, dan kita harapkan juga tadi kita akan mengerahkan tim lebih banyak lagi. Dan saya minta tadi Satpol PP juga harus berangkat ke sana, semua kita dukung semua. Dan saya tadi menyampaikan juga kepada Kadiskes, Direktur Rumah Sakit,
untuk mempersiapkan masker juga, obat-obatan dan oksigen, dan khusus untuk diberikan kepada para petugas di lapangan. Sementara itu, BPBD Riau menyiapkan 4 heli waterbombing untuk membantu mengatasi karhutla di Riau. Heli waterbombing dikerahkan di beberapa wilayah yang terjadi karhutla, seperti di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Selain heli waterbombing, tim Satgas Karhutla juga dilengkapi heli patroli dan pesawat. Sebelumnya, Provinsi Riau dalam melakukan pemadaman karhutla diperkuat 6 heli waterbombing, namun 2 diantaranya dikerahkan melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan. Kemudian untuk waterbombing, kita tadinya dari 6, 2 sudah bergeser ke Kalimantan, Kalteng dan Makassar. Jadi kita tinggal 4. Sekarang yang beroperasi hari ini 3. Karena 1 ada maintenance, jadi setelah dulu, sekarang yang aktif 3. Tim Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pria warga negara Malaysia yang merupakan pemasok sekaligus pengedar vape narkoba di Kota Medan. Pelaku diringkus bersama kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia dengan barang bukti 29 vape narkoba. Ini adalah rekaman detik-detik ditangkapnya pria berinisial FCB, pemuda berusia 22 tahun, warga negara Malaysia di parkiran sebuah ruko kawasan Cemara Asri Medan pada 19 Agustus kemarin. Pelaku ditangkap saat berada di dalam mobil bersama kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia. Mereka diketahui membawa puluhan vape dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Saat digeledah, total terdapat 24 vape narkoba yang disimpan pelaku di dalam tas dan rencananya akan diedarkan di Kota Medan. Hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Malaysia dan mengedarkannya langsung di Kota Medan. Sebelum ditangkap, pelaku pernah berhasil membawa 20 vape narkoba yang disimpan di dalam lipatan baju yang tersusun di kopernya tanpa terbaca mesin X-ray bandara. Selain menyita 24 vape narkoba, polisi juga menyita 5 vape narkoba tambahan dan uang sebanyak Rp15.000 Malaysia yang jika dirupiahkan nilainya lebih dari 60 juta rupiah. Barang bukti tambahan itu disita dari sebuah berangkas di kamar kos milik kekasih FCB di kawasan Medan Petisah. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan kekasih FCB yang merupakan warga negara Indonesia turut ditetapkan sebagai tersangka karena berperan membantu mencarikan pembeli vape narkoba yang dibawa kekasihnya asal Malaysia. Keduanya kenal melalui media sosial dan kemudian bertemu di Malaysia untuk selanjutnya sepakat mengedarkan vape narkoba di Kota Medan. Kini petugas sedang mengejar bos dari FCB yang identitasnya sudah diketahui. Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos tidak bisa membaca karena kandungan mungkin ini masih intermediate, namun kami akan koordinasi dengan pihak Bea Cukai tentunya untuk mendalami dan ini jadi PR kita bersama. Bahwasannya penyelundupan itu kita akan persempit kalau bisa kita hilangkan. Pelaku karena sudah menjalin kasih dengan N, dari teman-teman N itulah barang ini diedarkan ataupun dipasarkan, yaitu di wilayah hukum Kota Medan. Di mana sejauh ini menurut pengakuan bersangkutan, awal mula yang bersangkutan hanya coba-coba. Kedua pelaku baik warga negara Malaysia maupun Indonesia kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 pemukiman padat di Jalan Mangkubumi Medan digerebek personil Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi sempat terlibat pergumulan dengan seorang pengedar hingga lompat ke sungai. 9 pelaku pun diringkus. Penggerebekan narkoba di kawasan padat penduduk di Jalan Mangkubumi Medan mendapat perlawanan pelaku. Petugas terpaksa melewati lorong kecil dan bergumul dengan pelaku. Polisi bahkan harus mendobrak paksa satu sarang narkoba yang letaknya berada di bibir sungai yang sengaja dikunci pintunya untuk menangkap pelaku. Sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba nekat melompat ke sungai untuk kabur dari sergapan petugas. Namun, polisi tetap berhasil meringkus setidaknya 9 pelaku yang terdiri dari 2 pengedar dan 7 pengguna narkoba.
Dari 2 sarang narkoba yang digerebek, petugas menyita 7 paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, sejumlah uang, dan bahkan sebilah kapak yang sudah dimodifikasi yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang, 2 sarang narkoba yang digerebek memiliki modus yang berbeda. 1 sarang narkoba dikamuflasekan dalam rumah kos karena memanfaatkan lantai 1 rumah kos sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba. Sedangkan lantai 2 rumah tetap difungsikan sebagai kamar kos. Sedangkan 1 sarang narkoba lagi berada di bibir sungai dan dibuat seolah-olah merupakan area kosong terbengkalai. Di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini. Ada 2 modus yang berbeda, di mana di belakang media ataupun teman-teman rumah yang notabene sebagai kosan di lantai 2, di lantai 1 itulah mereka jadikan sebagai basis penjualan sabu-sabu di lorong Aceh ini. 9 pelaku yang ditangkap kini dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyidikan lanjutan. Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba ke sarang narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba secara menyeluruh. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.